Ini Ibu Putri, yang baru saja melahirkan anak pertamanya. Lihatlah, lucu sekali bukan? Tapi lihatlah Ibu Putri dalam menjalani masa nifasnya, khususnya pada pemenuhan gizi. Ibu Putri selalu mengabaikan kebutuhan gizinya yang sebenarnya itu sangat berdampak pada dirinya sendiri dan juga kualitas ASI yang dihasilkan. Belum lagi, ada mertua yang biasanya memberikan mitos-mitos tidak benar tentang pemenuhan gizi di masa nifas. Lalu bagaimana sih pemenuhan gizi yang benar di masa nifas? Kalian tahu nggak sih apa itu masa nifas? Masa nifas sendiri atau periode masa bersalin merupakan masa setelah bersalin, yang dimana periode ini berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Periode ini ibu akan mengalami adaptasi atau peralihan dari kehamilan dan juga persalinan. Pada periode ini, kita perlu memastikan ibu mendapatkan perawatan dan juga nutrisi yang tepat dan juga baik. Kemudian, apa sih kebutuhan dasar dari ibu nifas atau ibu pasca bersalin? Nah, ada pun pemenuhan gizi dasar dari ibu nifas atau ibu pasca bersalin. Ada yang pertama adalah pemenuhan cairan, nutrisi, eliminasi, kemudian kebutuhan tidur, kemudian ada keluarga berencana, serta pemberian ASI kepada bayi. Nah, jadi penting untuk kita memberikan kebutuhan dasar tersebut kepada ibu serta memberikan perawatan yang baik untuk ibu. Pemenuhan status gizi yang baik untuk ibu nifas atau ibu pasca bersalin tidak hanya untuk memenuhi gizi harian ibu loh, tapi juga untuk membantu proses pemulihan dan percepatan pemulihan dari organ reproduksi ibu. Nah, ini mencakup untuk membantu ibu dalam proses pemulihan luka peritoneum, kemudian kesehatan mental ibu dan juga emosional ibu, memberikan produksi ASI yang melimpah untuk bayi, kemudian untuk membantu memulihkan organ-organ reproduksi ibu. Nah, tahukah Bunda, selama masa nifas, terutamanya pada saat masa menyusui, Bunda memerlukan asupan energi dan juga asupan gizi yang seimbang selama masa ini. Hal ini dikarenakan pada saat menyusui, Bunda memerlukan produksi ASI yang maksimal untuk membantu pertumbuhan dari si kecil. Saat menyusui, Bunda perlu tambahan energi, tambahan yang diperlukan sekitar 330 kilokal per hari pada 6 bulan pertama dan juga sebanyak 400 kilokal per hari selama 6 bulan kedua. Jumlah ini dihitung dari rata ASI yang diproduksi yaitu sekitar 780 mili per hari. Kalau gizi Bunda tidak cukup, berat badan bayi bisa sulit naik, bahkan bayi bisa menyebabkan bayi terkena stunting. Oleh karena itu, asupan gizi yang seimbang sangat penting selama masa ini. Nah, Bunda juga perlu tambahan protein maupun lemak, di mana protein yang diperlukan sekitar 20 gram per hari pada 6 bulan pertama dan juga sebanyak 15 gram per hari selama 6 bulan kedua. Selain itu juga untuk kebutuhan dari lemak, Bunda memerlukan 2 gram per hari dibandingkan dengan pada saat sebelum masa nifas. Nah, untuk vitamin dan mineral sendiri, Bunda membutuhkan lebih banyak vitamin yang terdiri dari vitamin A, vitamin E, dan juga vitamin B kompleks. Selain itu juga membutuhkan asupan dari mineral seperti kalsium, iodium, seng, dan juga selium, dan juga mineral lainnya. Nah, meskipun selama masa menyusui ini, bayi tidak memerlukan kebutuhan dari zat besi dari ASI, akan tetapi Bunda juga memerlukan asupan kebutuhan dari zat besi dan juga rajin mengkonsumsi tablet penambah darah untuk mempercepat proses pemulihan dan juga membantu selama masa menyusui. Di sini kita akan membahas mengenai penerapan isi piringku dalam sehari untuk ibu menyusui. Nah, ini bisa Bunda jadikan referensi di rumah untuk memenuhi asupan gizi Bunda di rumah agar Bunda tidak kebingungan lagi untuk memilih menu makanan apa sih yang baik selama masa menyusui. Makan pada pagi hari, Bunda bisa menggunakan menu seperti pada gambar, yang dimana pada gambar ini terdiri dari 1 porsi sayur dan setengah porsi protein hewani, yang dimana pada gambar ada tumis daun pepaya, kacang panjang, dan juga ada ikan teri. Ditambah 1-2 porsi karbohidrat, yang dimana di sini ada nasi putih, ditambah 1 porsi protein nabati dari tempe goreng, dan ditambah setengah porsi protein hewani dari setengah butir telur rebus, ditambah 1 potong besar pepaya. Nah,
Nah, jangan lupa Bunda ditambahkan 2 gelas air putih pada saat makan paginya ya. Kudapan pagi, Bunda bisa mengkonsumsi kudapan seperti pada gambar. Bubur kacang hijau ini terdiri dari 1-2 porsi protein nabati dari kacang hijau, ditambah 1 porsi karbohidrat dari ubi merah, dan ditambah 1-2 porsi lemak dari santan. Jangan lupa ditambah 2 gelas air putih. Untuk menu makan siang terdiri dari 1-2 porsi sayuran, beris daun singkong, dan 1 porsi protein hewani dari 1 potong bebek goreng, disantap dengan 1 porsi karbohidrat yakni nasi putih, ditambah 1 porsi protein nabati yakni ada semur tahu dan 1 buah jeruk untuk buahnya. Jangan lupa ditambah 2 gelas air putih. Kapan sore Bunda bisa mengkonsumsi kolak pada gambar berikut, terdiri dari 1-2 porsi buah yang dimana buahnya di sini digunakan itu pisang dan kolang kaling, yang ditambah 1 porsi susu dan 1 porsi gula. Nah, untuk makan malam, untuk menu makan malam Bunda bisa menggunakan menu ini pada malam hari, yang dimana terdiri dari 1 porsi sayuran, ditambah 1 porsi protein nabati yakni ada lodeh, kacang panjang, dan tempe, ditambah 1 porsi protein hewani yakni 1 potong ikan kembung goreng, ditambah 1-2 porsi karbohidrat dari nasi putih, dan ditambah 1 potong besar buah naga. Nah Bunda, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat mengenai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa nifas. Tentu saja Bunda merasa kebingungan apakah mitos itu benar adanya atau bahkan berbahaya bagi Bunda selama masa nifas. Nah, jadi di sini kita akan membahas seputar mitos-mitos yang terjadi selama masa nifas dengan fakta sebenarnya. Nah, mitos yang pertama mengenai larangan untuk minum, di mana dapat menyebabkan badan ibu nifas menjadi bengkak. Nah, faktanya dengan mengkonsumsi minum yang cukup dapat membantu Bunda selama masa memberi ASI dan juga mempercepat proses penyembuhan. Nah, di mana bila Bunda kekurangan minum, ini akan menyebabkan Bunda mengalami yang namanya dehidrasi yang berbahaya pada kesehatan Bunda selama masa nifas. Nah, mitos yang kedua itu mengenai Bunda hanya boleh makan sayur-sayuran agar Bunda dan juga bayi tetap sehat. Nah, faktanya selain mengkonsumsi sayur-sayuran, Bunda juga mengkonsumsi protein, karbohidrat, mineral, vitamin, dan juga lemak. Yang dimana salah satu contohnya protein hewani seperti telur, ikan, dan daging yang dapat membantu Bunda selama proses penyembuhan pasca melahirkan dan juga membantu mempercepat regenerasi jaringan. Nah, selanjutnya ada mitos ibu nifas dilarang untuk makan daging, ikan, dan juga telur dikarenakan dapat memperlambat proses penyembuhan luka serta dapat membuat ASI menjadi bau amis. Nah, faktanya ibu nifas perlu dan penting untuk memakan protein seperti daging, ikan, dan juga telur dikarenakan dapat mempercepat proses penyembuhan luka serta dapat meningkatkan kualitas ASI loh. Nah, untuk bau amis pada ASI tidak disebabkan oleh faktor makanan tadi. Selanjutnya ada mitos ibu nifas dilarang untuk makan buah-buahan dikarenakan dapat menyebabkan bayinya menjadi diare. Nah, faktanya buah-buahan penting untuk dikonsumsi ibu nifas dikarenakan buah-buahan kaya kandungannya akan vitamin dan juga serat, serta dapat meningkatkan kualitas ASI loh. Nah, untuk umumnya, faktor dari diare disebabkan oleh faktor lain, bukan disebabkan oleh faktor buah-buahan yang dikonsumsi oleh ibu. Nah, mitos selanjutnya adalah ada yang mengatakan bahwa mengonsumsi sayur terong itu dapat menyebabkan ibu dan juga bayi gatal-gatal. Faktanya itu tidak benar ya teman-teman. Jadi sayur terong sebagaimana sebuah sayur itu sangat aman untuk dikonsumsi oleh ibu yang tentunya tidak akan mempengaruhi ASI terhadap bayi. Kecuali jika ibu sebelum hamil memang memiliki alergi terhadap terong, tentunya itu dapat dibatasi. Namun jika tidak memiliki alergi, tentunya itu sangat aman untuk dikonsumsi oleh ibu selama nifas. Mitos lain juga ada yang mengatakan bahwa jika ibu tidur siang, itu akan menyebabkan ibu kelelahan dan juga kekurangan energi. Nah, itu sangat tidak benar ya. Seperti yang kita ketahui, masa nifas itu adalah masa yang sangat melelahkan bagi ibu untuk melewati prosesnya. Selain untuk mengurus anak-anak atau mengurus bayi, juga ibu harus mempercepat pemulihannya. Nah, tentunya ini sangat tidak benar ya teman-teman mitosnya. Faktanya, istirahat yang cukup dengan tidur siang itu dapat mempercepat pemulihan dan juga mengurangi rasa kelelahan ibu di masa nifas. Jadi istirahat yang cukup itu penting ya ibu-ibu. Kemudian mitos yang terakhir itu mengatakan bahwa kolostrum itu tidak baik untuk diberikan oleh bayi. Nah, itu sangat tidak benar ya teman-teman. Faktanya adalah kolostrum itu kaya akan nutrisi dan juga antibodi yang tentunya sangat berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi. Nah, maka dari itu konsumsi kolostrum ini sangat dianjurkan oleh berbagai tenaga kesehatan.
Nah, itu dia pemenuhan gizi dan juga kebutuhan energi bagi ibu nifas. Jadi, ingat ya bunda-bunda bahwa pemenuhan gizi di masa nifas itu sangat penting bagi bunda dan juga buah hati. Dadah!